pembahasan kita serahkan dulu pada Pak Bambang. Maka disilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalam. Amma ba'd. Kita kirim Fatihah buat Ruby Ahmad Baitowi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Sah sudah haulnya. Sekarang kita antologi puisinya. Dari tadi haul tapi tidak ada Fatihahnya, jadi saya rasa kurang lengkap Bu Elvi. Gitu. Gimana saya ngomongin Ruby? Saya tidak tadi bersentuhan terlalu lama karena nanti jatuh cinta dengan Ruby. Karena ketika Ruby di Serang memulai kegiatan aktivitas berpuisi dan berkebudayaan, saya di Bandung karena 97 saya ditantang Mas Toto dan Golagong untuk menulis puisi. Jadi sebenarnya ditantang. Waktu itu nanti Mas Toto bisa cerita, dulu kita buat puisi 7 penyair Serang namanya Bebegik. Buku itu buku yang dipaksa hadir karena kita waktu itu pingin ada satu pemancing buku. Jadi waktu itu di Indonesia atau di Jawa Barat ada setiap kabupaten itu buat kumpulan puisi. Nah, Serang atau Banten waktu itu mikir gimana agar Banten punya suara dihitung dalam jagat perpuisian. Lalu saya kita telepon-teleponan beberapa dan lain sebagainya. Ruby belum hadir waktu itu. Ruby belum di Serang tahun 97 itu, atau kita yang nggak ketemu. Lalu jadilah tapi saya waktu itu di Bandung dan sampai sekarang masih tetap di Bandung. Jadi saya sebenarnya persentuhan dengan Ruby tidak terlalu banyak saya kira. Tetapi pikiran-pikirannya tentu saja saya kenal, beberapa ketemu dalam pertemuan-pertemuan karena sesekali saya juga pulang ke sana. Dan alhamdulillah kemudian Nedi memaksa saya membaca puisi Arca Domas ini, dan beberapa hal menarik untuk dibicarakan. Kenapa saya ngomongin Bebegik? Karena pada Bebegik itu sebenarnya bukan karena saya ada di situ, tapi karena Bebegik itu kumpulan puisi pertama di kota saya, di Banten ini, yang membicarakan tanah air, yang membicarakan Banten tuh kayak gimana. Banten tuh kayak gimana. Sudah ada tentang Maulana, sudah ada tentang Pangeran, sudah ada tentang sawah, sudah ada tentang menara, sudah ada tentang kegelisahan pantai yang hilang dan lain sebagainya. Diam-diam waktu itu kita ingin puisi itu harus menceritakan apa yang terjadi pada lingkungannya. Puisi itu tidak ngomongin bunga, tidak ngomongin rembulan, tidak ngomongin jatuh cinta saja misalnya. Kalau jatuh cinta saja sudah cukup diwakili dengan lagu dangdut Mawar Merah misalnya, itu cukup selesai. Tapi jatuh cinta yang terkait juga dengan Banten ini kayak gimana, itu yang kita inginkan. Nah, pada Ruby kita temukan itu. Puisinya memang panjang. Beni bilang bahwa ini tipikal puisi dari Sumeneb ya, puisi Al-Amin. Jadi di Sumeneb itu di satu pesantren namanya Al-Amin itu ada kewajiban seluruh santrinya menulis puisi. Karena itu hampir seluruh santri lulusan Al-Amin itu bisa nulis puisi. Dan kalau kita lihat puisinya Ruby, kita akan temukan jejaknya. Oh, kayak gini nih kira-kira. Yang membangun awal dari Ruby itu adalah kecenderungan puisi Al-Amin Sumeneb. Tapi itu dari sisi bentuk mungkin agak mirip dengan itu, tapi dari sisi isi itu saya kira ada penggalian yang
luar biasa dalam terhadap kondisi Banten waktu itu. Ruby tahun berapa datang ke Banten saya kira-kira? Itu kan tahun 2000-an awal, provinsi baru dibentuk dan orang sebenarnya sedang gelisah waktu itu. 97, oke, tapi aktif atau mungkin kita mengenalnya ya, oke. Oke, 97 ya. Di 97 saya udah datang, cuma kita nggak ketemu. Nah, tapi sejak 97 ke 96 itu kita sudah ngomongin provinsi. Waktu itu ada banyak kegelisahan. Kita jadi provinsi atau tidak? Kalau jadi provinsi kayak gimana dengan sumber daya yang seadanya dan seterusnya. 2000 ke sini sudah mulai kita gelisah. Kok Banten jadi kayak gini nih, gimana? Kok jadi provinsi terus kayak gimana identitasnya? Tahun 2000-an itu kita ada selorohan Banten jadi provinsi, lalu lagu daerahnya apa? Tolak al-badru alaina atau apa? Ya dana yang kita sering nyanyikan pada saat iring pengantin misalnya. Karena kita nggak punya waktu itu. Tariannya seperti apa? Bajunya seperti apa dan seterusnya. Jadi saya ngomong agak panjang. Jadi tahun 2000 ke sini itu sebenarnya seluruh orang lagi mikirin identitas Banten itu kayak gimana sih? Ada utara, ada selatan. Selatan itu daerah gunung atau diwakili oleh Baduy. Kemudian utara itu diwakili daerah pantai diwakili oleh kerajaan Banten. Di sepanjang pantai sampai Mawuk itu disebut sebagai daerah utara. Itu dua wilayah kebudayaan yang berbeda. Dari dulu berantem satu sama lain. Saya sama Mas Toto dari utara kebetulan. Kemudian Mas Toto dan itu juga nggak tahu. Dia dapat istri dari selatan. Jadi dia sebenarnya Banten serius karena utara kawin dengan selatan. Itu selatan kan ya? Oke. Kemudian yang kedua, tahun berapa Mas Toto nulis satu puisi, sementara kamu ke utara, aku ke selatan. Nah, gitu. Jadi utara selatan itu sebenarnya dari dulu berantem satu sama lain. Saya sama Mas Toto dari utara kebetulan. Kemudian Mas Toto dan itu juga nggak tahu. Dia dapat istri dari selatan. Jadi dia sebenarnya Banten serius karena utara kawin dengan selatan. Itu selatan kan ya? Oke. Kemudian yang kedua, tahun berapa Mas Toto nulis satu puisi, sementara kamu ke utara, aku ke selatan. Nah, gitu. Jadi utara selatan itu sebenarnya jadi tema yang menarik dalam perbincangan. Saya ngomong agak konseptual sedikit karena saya ingin meletakkan puisi Ruby bukan sebagai puisi tapi sebagai bagaimana cara Ruby memikirkan Banten. Dan itu yang lebih penting saya kira daripada kita ngomongin bentuknya misalnya, metaforanya misalnya, rima di ujung dan lain sebagainya. Saya nggak mau itu. Saya pingin seseorang dinilai dari apa yang dia pikirkannya, apa yang dia inginkannya, apa yang dia gelisahkannya. Nah, utara selatan itu sebenarnya dulu kami waktu kecil sekali saya pernah diajak oleh kakek saya datang ke satu pesantren yang lain untuk mengelus tombak atau kujang atau keris, dan kiai-kiai itu bilang bersiaplah nanti kita akan berperang dengan Baduy. Jadi sebagai orang utara saya disiapkan untuk berperang dengan orang selatan, kayak gitu. Dan itu saya kira tertanam di mungkin teman-teman dari selatan juga mengalami hal yang sama, teman-teman utara juga mengalami hal yang sama. Itu kan agak repot ketika kita mau membangun Banten itu identitasnya apa? Ngomongin sejarah, ngomongin misalnya utara yang Banten kerajaan itu sekarang aja sultannya ada berapa tuh? Sultan kok rebutan. Ya repot juga kita cuma ngomongin utara berdasarkan sejarah masa lalu. Tapi kita harus tertarik pada selatan, pada Baduy yang masih ada dan terbukti memiliki kemampuan menjaga lingkungan. Maka kalau kita ngomongin Banten itu apa? Kita nggak bisa ngomongin dengan utuh Banten itu kerajaan Banten, nggak bisa. Banten itu Baduy yang melestarikan alam, itu mungkin lebih lantang kita omongin. Banten itu adalah orang pegunungan yang seperti ini. Tidak bisa kita menyatakan dengan lantang Banten itu kerajaan yang sekarang berkeping-keping itu.
Nah, tapi dua hal itu jadi kegelisahan bersama. Saya sudah menulis Maulana di tahun 97 menggunakan nama Maulana, kemudian Mas Toto kemudian bikin satu puisi yang tentang pangeran, jadi kerinduan tentang Banten, tentang Banten yang utara itu muncul, dan Ruby menggabungkan antara utara dan selatan. Dia ngomongin ada puisi dan magi, ada sihir, ada zikir. Zikir tentu saja dia ngomongin utara, kemudian zikir itu utara, mungkin kemudian magi itu adalah selatan. Dia gabungin di puisi yang terakhir misalnya dia gabungin petuah-petuah di Baduy untuk menjadi kerangka untuk membaca apa yang harus dilakukan oleh orang Banten saat ini. Ruby Sumenep, dia pasti NU, dia pasti senang berzikir, karena itu dia banyak sekali nulis itu. Tetapi dia bersedia untuk mengambil apa yang di Baduy sebagai kerangka dia berpikir. Itu identitas Banten saya kira yang sudah mulai kita pikirkan. Walaupun saya jadi warga negara Jawa Barat, tetapi saya tetap Banten dan tetap memikirkan apa nih kira-kira identitas kita. Nah, saya membaca agak serius, walaupun sebenarnya kurang serius sih, karena ada beberapa hal yang ternyata saya lupakan setelah saya baca lagi. Saya judulnya Puisi Tawasul dan Sesajen untuk Para Pangeran. Kalau kita baca puisinya Ruby dengan agak serius, puisi itu dijadikan begitu sakral. Kadang-kadang sebagai metode untuk berhubungan dengan masa lalu. Masa lalu itu dua, masa lalu utara dan masa lalu selatan. Yang kedua, kadang-kadang puisi itu juga dijadikan sesajen. Kuserahkan puisi ini. Jadi kalau sesajen di masa lalu itu sesajennya bisa jadi kembang tujuh rupa dan lain sebagainya. Ruby pada buku puisi ini menjadikan puisi itu sebagai sesajen, jadi sebagai upacara. Karena itu dia menggunakan satu kata yang saya kira jarang orang menggunakannya, apa disebut dengan mempuisi. Saya agak susah menemukan artinya, tapi itu kata agak menarik, mempuisi. Jadi ada sebagai upacaranya, kemudian sebagai upacara tawasulnya, kemudian sebagai sesajennya, sebagai yang dipersembahkan. Kemudian puisi juga muncul pada dalam puisi-puisinya Ruby itu sebagai akhir. Kan dalam upacara itu kita melakukan upacara kasih sesajen untuk keberkatan. Bikin upacara kasih sesajen untuk misalnya laris dagang. Nah, pada Ruby dia bikin puisi, dia buat upacara seperti tawasul begitu, kemudian ujungnya agar dia bisa menciptakan puisi. Jadi puisi ada di prosesnya, ada di material persembahannya, dan di bagian akhirnya. Dalam beberapa hal bahkan puisi dipercayai Ruby itu bisa mengatasi doa, fatwa, dan magi. Jadi puisi, mungkin Ruby agak kesal pada kiai, pada para pemangku adat, dan dia menginginkan sesuatu yang baru untuk bisa memahami kenyataan, untuk bisa mengatur kenyataan. Dan itu bukan dari doa, bukan dari mantra, tetapi dari puisi, gitu. Itu yang di beberapa tempat dia komposisikan puisi begitu tinggi. Nah, jadi bagi kita yang ditinggal oleh Ruby, saya kira kita boleh mengikuti cara memperlakukan puisi seperti itu. Karena puisi atau gini, sebelum puisi, bagi saya selalu sangat senang melihat orang yang berkreasi. Berkreasi itu dia punya gagasan lalu dia membuatnya. Karena dengan orang mau berkreasi, pikirannya tidak kosong. Dia selalu menginginkan pencapaian-pencapaian baru. Dan yang paling gampang dalam berkreasi itu adalah membuat puisi karena tidak pakai modal. Ya kan, cuma kata gitu, cuma bayangan, cuma imajinasi.
Tapi kalau misalnya melukis dia butuh bahan, dia butuh segala macam. Bukan berarti melukis tidak asik, tapi bagi umum saya kira puisi adalah media kita untuk terus-menerus menjadi tidak kosong pikirannya. Dan Ruby membuat itu. Ruby misalnya di puisi yang mana dia bilang dia mewakili utara untuk ngomong pada turunan Rawayan, gitu. Sebentar, untuk ngomongin perdamaian. Saya lupa di puisi mana, tapi Ruby lebih kalau saya tidak sistematis ngomong bisa ditulis di sini karena bisa dibaca di sini karena beberapa hal saya sudah kemukakan di sini. Aku akrabi malam di sudut taman, engkau ucapkan selamat kekal di pedalaman. Reporter pedalaman misalnya, itu kegelisahan dia. Tapi yang saya mau cari adalah bagaimana Ruby mewakili orang utara untuk mendatangi orang-orang selatan demi perdamaian di antara keduanya. Itu saya kira pernyataan yang menarik. 87 Di halaman 87 ya, kamu baca ternyata. Ciujung kita mandi, redupkan bara api benci dan iri hati. Wahai orang-orang pribumi, aku baca mantra yang ditulis pada lembaran cadas nurani. Aku pun mengeja huruf-huruf purba peninggalan Wong Atua. Wong Atua itu bukan bahasa Jawa, tapi itu sistem kepercayaan di desanya Sinedi, saya kira. Artinya itu kearifan lokal selatan yang dia bukan Baduy tetapi juga bukan Islam, tetapi juga Islam dan campur aduk di situ. Jadi kata Wong Atua itu bukan bahasa Jawa sebagai orang tua, tapi satu sistem kepercayaan tertentu. Itu nunjukin Ruby mencoba memahami apa yang terjadi di sini. Aku ngaji sukma, engkau jelajahi kota, engkau terbang ke nirwana, anakku baca alif bata. Aku maknai pesisiran, engkau diami pedalaman. Aku rajut kulit pohonan, engkau cuci ibu pertiwi dengan kata-kata pemali. Di Ciujung, aku tumpangi rakit persaudaraan, luluh lantaknya istana Surosowan, isahkan kesadaran di pusat-pusat pemerintahan, ribuan orang menari dan menyanyi kesakitan di kediaman anak cucu pucuk kumun. Aku ceritakan hakikat persaudaraan. Ruby pingin buat identitas baru yang Banten adalah, jadi kalau kita mengenang Ruby, saya kira sebagai penutup, kita tidak lagi membicarakan Banten sebagai utara selatan, tetapi dialog antara utara selatan itu, sehingga Banten punya identitas yang kokoh. Kita akan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Pembahasan yang renyah sekali ya, utara dan selatan. Ini bisa dijadikan tema yang serius selanjutnya, penggarapannya nih, utara dan selatan. Oh ya, tema yang saya ambil kemudian untuk topik hari ini, bukan topik launching atau acara hari ini adalah dari Baduy Aku Merinda Cinta. Itu karena mungkin sama apa yang kemudian ditafsirkan oleh tadi Pak Bambang. Saya melihat juga di puisi ini juga begitu kuatnya magisme yang dibawa atau sakralitas yang dibawa oleh almarhum Kang Ruby dalam puisi yang fragmen. Ada empat penceritaan di sini dari Baduy Aku Merinda Cinta ini. Oke, selanjutnya Pak Toto, atau saya lebih senangnya Mas Toto sih ya. Mas, silakan.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kang Abdul Majid, tong bapak lah, Mas atau Kang aja, biar saya tetap merasa lebih muda dari Ajis ya, atau lebih muda dari Nedi ya, boleh panggil Mang juga ya. Saya hari ini membiasakan memanggil Mang ke siapapun, termasuk ke wali kota saya, walaupun dia nggak terima. Kemarin ketemu Andika juga saya panggil Mang aja, nggak usah bapak-bapak gitulah ya. Lebih lebih akrab, lebih egaliter, karena saya percaya Banten dulu membentuk dirinya sebagai sebuah ruang yang egaliter. Tadi sudah mendengarkan pemaparan Mang Beki, sudah menceritakan beberapa hal mengenai almarhum Ruby. Punten Teh Harvey ya dan keluarga kalau ada hal-hal yang keliru. Saya musuh besar Ruby ketika Ruby pertama kali datang. Saya langsung aja ngomong kayak gitu. Saya tokmol orangnya. Majid tahu lah saya kayak gimana ngomongnya ya. Saya kalau A, kalau B gitu, kalau gelut gitu. Entong ayo gelut, untuk gelut kan gitu kan resepnya gitu. Saya musuh besar Ruby, sama dengan musuh besar Wan Anwar ketika Wan Anwar datang pertama kali ke Serang. Memang harus begitu. Tapi musuh besarnya dalam hal pemikiran, dalam hal pergulatan pemikiran yang tadi sudah disampaikan oleh Becky. Ya. Jadi ketika Ruby membawa kidulnya, saya muncul utaranya, kan gitu. Karena saya memang punya latar belakang dari utara. Katakanlah Banten dalam perspektif orang utara. Nah, sementara Ruby itu orang Banten dalam perspektif kidul. Dan dulu keras sekali tahun 2000-an awal provinsi. Kenapa? Karena rebutan ingin menjadi identitas. Ya. Kidul diwakili oleh kultur Sundanya yang kental. Utara diwakili oleh kultur Jawanya yang kental. Nah, makanya dulu saya diskusi sama Becky juga ada istilah di Babad Banten itu ada tertulis satu frasa yang sangat menarik sekali bahwa pertahanan Banten itu atau benteng itu dibangun dari bata dan karang. Nah, kami mendiskusikan apa sih bata dan karang itu. Secara arkeologis, secara fisikal jejak-jejaknya ada di Kesultanan Banten. Hampir semua bangunan di Kesultanan Banten ada bata dan ada karangnya. Tetapi sebagai penyair tidak boleh berhenti pada hal-hal fisik, tetapi harus masuk ke hal-hal yang metaforis. Nah, kami diskusikan waktu itu, apa hal metaforis dari bata dan karang itu? Kami waktu itu merasa menemukan bahwa Banten itu sejak dulu dibangun dengan dua hal itu. Utara, selatan, siang, malam, lelaki, perempuan, kidul, lor. Jadi tonggelut gitu istilahnya. Dari dulu para pendahulu kita sudah mengingatkan itu. Tonggelut mana? Kudu dua-duana. Sampai hari ini identitas itu masih kita rebutkan kan. Di Provinsi Banten masih belum jelas identitasnya apa. Ada yang bilang Jawa Serang, Jaseng. Ada yang bilang tuh bisa kudu Sunda dan seterusnya. Mulok, rebutan mulok kudu Jawa, mulok kudu Sunda. Padahal dua-duanya harus kita pakai. Karena dua-duanya itu jadi kekayaan. Nah, itu juga yang kami diskusikan ketika ketemu dengan Kang Ruby. Tadi sudah disampaikan bahwa di tahun 2000 ke bawah ya, sebelum tahun 2000 kami memang belum bertemu Ruby ya. Walaupun Ruby sudah di IAIN, dia berkhidmat sebagai dosen, kami tahunya dosen aja lah gitu. Sama seperti Wan Anwar pertama kali datang sebagai dosen di Untirta, Nandang Aradea pertama kali datang sebagai dosen di Untirta dan seterusnya. Saya seling sebentar, saya saat ini merasa menjadi orang yang ditakdirkan untuk selalu sendirian. Datang Wan Anwar meninggal, datang Nandang Aradea meninggal,
datang dari RSN meninggal, datang Ruby Ahmad Baidowi meninggal. Saya sendiri. Jadi Lambang jangan lama-lama di Serang, di Bandung aja udah. Di Bandung aja lah. Yang menarik dari Ruby adalah Ruby datang dari kejauhan tapi dia orang sini. Kalau Wan Anwar, Nandang Aradea dari RSN memang dari luar, datang ke Banten karena tugas. Kalau Ruby memang pulang ke kampung halaman. Jadi lahir di Kidul, di Malingping, kemudian di Piceun, kukolotna istilahnya lah, di Piceun, di sama santren. Kebayang kan orang yang disuruh mesantren masih kecil itu emang di Piceun supaya belajar yang sebaik-baiknya, kan kira-kira gitu. Kebijaksanaan orang tua kita itu seperti itu, dirantaukan supaya menjadi perantau yang kemudian rindu pada kampung halamannya. Nah, ketika Kang Ruby pulang ke kampung halaman, waktu itu memang Banten belum jadi provinsi, masih sebuah desa kecil di Banten lama, namanya Desa Banten. Sebuah desa kecil dari Kesultanan Banten hanya menjadi sebuah desa kecil Banten. Tapi kemudian ada proses politik yang mengerucut pada pembentukan Provinsi Banten. Maka di tahun 2000 atau pra 2000, di tahun 98-99 itu orang ramai sekali memperbincangkan Banten, mendiskusikan Banten, menulis di koran dan sebagainya, demonstrasi ke pusat dan sebagainya. Teman-teman mahasiswa yang di IAIN waktu itu, STAIN waktu itu pasti mengetahui hal itu. STAIN ya dulu ya, Sekolah Tinggi Agama Islam, kemudian sekarang menjadi UIN. Nah, tahun 98 kami para penyair juga urun rembuk. Seniman itu kan harus bicara melalui dirinya. Jadi kalau seniman berpolitik tetapi menyuarakan isi pikirannya tidak melalui kanal politik, tapi melalui kanal seni budaya. Kalau penyair yang nulis puisi, kalau cerpenis yang nulis cerpen, kalau di teater ya bikin pertunjukan teater. Itulah suara seniman. Kalau pada saat demonstrasi, ya, nah itu berarti mengalihkan kanal suaranya melalui hal lain. Saya sama Ruby sering demo bebarengan, dia dosen, saya ASN. Saya pegawai negeri, saya 2 tahun lagi mau pensiun, mudah-mudahan selamat ya. 98 kami menerbitkan antologi puisi, ya. Kebetulan Becky Bambang di Bandung awal-awal waktu itu, dan kami kerjasama dengan Hikmat Gumelar dengan penerbit Biduk. Kemudian kami berkeliling mencari dana di Bandung. Bayangkan rek nerbitkeun di dieu neangan duitnya di Bandung, ke Kang Junior Soridwan, ke Forum Sastra Bandung dan sebagainya. Alhamdulillah buku itu jadi dicetak, kemudian dibawa ke Serang dan di launchingkan ya seperti hari ini. Ruby waktu itu belum ketemu, walaupun memang sudah ada di IAIN. Mungkin sedang memantau situasi, Kang Ruby-nya mungkin begitu. Sedang melihat-lihat siapa kira-kira yang akan didatangi dan dijadikan sahabat dan lawan berpikir. Nah, barulah ketika tahun 2000 pembentukan Provinsi Banten semakin menguat dan jadi, ya. Kemudian hampir semua orang Banten berbicara tentang Provinsi Banten yang baru itu. Nah, Ruby, kemudian Asep GP dan Ibnu PS Megananda ketemulah dengan saya menyodorkan antologi puisi dunia wayang gitu. Mas, aya antologi puisi kumaha ieu tiluan atuh teu naon, masa tenang ilunya atuh teu kudu kan gitu, nggak usah harus menarik-narik saya kan, terbitkan baik direstuan tah, ih jika kolot baik ngarestuan segalanya, terbitkan
minta kata pengantar, dibuat kata pengantar, cetak. Alhamdulillah waktu itu. Nah, saya ingin sedikit bercerita, Kang Ruby itu lobbyis yang handal, ya. Kang Ruby itu lobbyis yang handal. Kalau saya enggak, kalau saya mentok mall, itu bisa lobby ya di saya mah. Jika Nedi gitu, jegur kan gitu. Kalau Kang Ruby itu lobbyis yang handal, organisatoris yang handal. Dia bisa bicara dengan baik ke para pejabat, dia bisa bicara dengan baik ke kepala dinas, sehingga bisa mendapatkan dana, bisa mendapatkan perhatian, bisa mendapatkan dukungan dari dinas-dinas waktu itu. Dan berhasil buku itu disokong oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Terbitlah Dunia Wayang dan seterusnya. Nah, pada saat-saat itu juga di tahun 2000 itu menguat keinginan untuk adanya satu lembaga kesenian yang menjadi pengayom kegiatan kesenian di Banten. Rame lah tentang Dewan Kesenian Banten waktu itu. Pertama kali itu tahun 2000. Rame terus di awal. Makanya saya awalnya gelut sama Ruby gitu ya. Berantem pemikiran ya gitu. Ruby mewakili orang Kidul karena waktu itu faksi Kidul sangat kuat. Waktu itu di DKB. Saya tetap faksi Serang kan karena memang tinggal di Serang kan gitu. Saya mau orangnya terus terang ya, jadi mohon ditanggapi secara tulus saja gitu. Rame lah saya berhadapan-hadapan dengan Ruby saat itu karena Ruby bawa Kidul di Pandeglang, KPJ, Lepakia dan seterusnya. Tapi itu buat kami sesuatu yang menarik, itu bukan jadi perkelahian, permusuhan, bukan, tapi tarung pikiran di situ. Dan saat itu Kidul yang menang, peganglah di KB sama teman-teman dari Lebak, Pandeglang dan sebagainya. Saya waktu itu ya nggak apa-apa. Seperti proses DKB kemarin juga saya tidak apa-apa ketika kalah dengan faksi Tangerang misalnya, kan kayak gitu. Ya. Nah, menguat kemudian Forum Kesenian Banten untuk menandingi DKB itu karena kemudian Ruby lebih cenderung ke kami dan justru berkhidmat di Forum Kesenian Banten dengan teman-teman ini ada Abduh, Ucek ya dan sebagainya. Banyak lah. Kang Ajis juga. Jadi akhirnya utara selatannya tuh ketemu di situ di FKB itu. DKB nama geus tadi urusan ya lah. Da ruksak harita gitu. Di harita keneh geus ruksak nih. Nepi ka ayeuna teh majid terakhir tah. Majid belum baru ngarusak. Majid. Kami berasik ria dengan Kang Ruby, kegiatan di Stein, kegiatan di alun-alun dan seterusnya sampai kemudian banyak hal yang kita kerjakan. Tapi sekali lagi karena Kang Ruby adalah dosen, akademikus, dia berpikirnya tertib ketimbang saya, ketimbang Golagong, ketimbang yang lain-lain. Namanya juga dosen ya. Kang Bambang juga pasti berpikirnya tertib. Tadi ngomongnya kan tertib. Ya. Kang Ruby juga sama begitu. Selain organisatoris yang handal, lobby yang ulung, juga memang seorang akademikus yang berpikir tertib, maka sering kepake menyusun pembuatan buku misalnya di dinas-dinas. Wah, mau pakai saya. Nyanetnya antara kapake saya mah gitu. Mundina dinas-dinas mah gitu. Padahal saya ASN gitu. Padahal saya ASN. ASN yang tadi anggap. Gitu. Nah jadi kegiatannya banyak sekali. Saya sendiri sering mengingatkan ke Kang Ruby yang banyak sih kegiatannya di politik hayu mana. Kemudian bikin komunitas Jabar Banten. Forbaja. Ya, Forbaja. Nah, eta Forbaja ya. Nah itu Masyarakat Banten. sering cerita, bilang Gusti tinggalkan mendingan orang berkesenian baik. Wih itu bisa cenah, tetap kudu di jalanan. Semuanya dijalani sama beliau. Nah saya tidak menyangka ketika Nedi mengirimkan file itu, ya ampun ya puisinya masih loba. 7 tahun ya di Nedi itu puisinya kan gitu. Dan itu tidak pernah diberikan ke saya waktu itu. Yang diberikannya hanya yang di Dunia Wayang itu. Yang dengan Asep GP dan Ibnu PS Megananda. Ada satu lusin masing-masing puisi, punya Kang Ruby 1 lusin, Kang Asep 1 lusin, Kang Ibnu 1 lusin. Kemudian dibikin
kumpulan puisi bersama dari antologi puisi dunia wayang. Setelah itu kalau saya tanya, Bi, masih nulis puisi itu? Betul lah, sibuk berkikik. Padahal ternyata menulis puisi dan disimpan di teman-teman Win sekarang ya, teman-teman Stein waktu itu. Makanya ketika saya dapat file itu, waduh, ternyata banyak. Tapi kan itu kalau nggak salah tahun 2002 sampai titik mangsanya 2002 dan 2003 ya, itu. Nah setelah itu memang nyaris tidak menulis puisi Kang Ruby itu setelah itu, karena kesibukan Kang Ruby di banyak kegiatan itu. Jadi tim penyusun buku, jadi pengurus dewan riset daerah, dan lah, itu ya. Berat waktu itu jadi tim pengurus dewan riset daerah. Karena apa? Karena harus berhadapan dengan kami. Waktu itu dewan riset daerah itu di bawah Bu Atut, dan kami waktu itu sedang rame-ramenya ngelawan Bu Atut. Coba, Ruby naya didinya kan coba. Tapi sebagai sesama pegiat kebudayaan ya biasa saja, nggak apa-apa. Itu mah namanya wilayah garapan yang setiap orang memang harus melakukan itu. Persoalan nanti kemana ujungnya itu masing-masing punya proses. Majid akhirnya ke proses di dia. Siapa tahu 5 tahun ke depan mah jadi ini apa pengusaha apa gitu. Pengusaha awi jeung besi ya gitu. Siapa tahu proses perjalanan hidup seseorang. Nah, saya merasakan baru sebentar dengan Kang Ruby, kemudian 2014 sudah tidak ada. Dan pada saat itu saya memang sedang ada di Kampung Gintung di Malingping karena istri saya orang Malingping. Ya, jadi persis yang diceritakan oleh Kang Beki, saya menikahi orang Kidul, orang Malingping, sekampung dengan Kang Ruby dan Teh Elvi. Jadi akhirnya sering dapat bocoran-bocoran, Teh Elvi teh kiki, Kang Ruby teh kiki dan seterusnya dari orang Kidulnya kan. Itu. Jadi semakin dekat gitulah, kira-kira semakin dekat. Ya. Ini tidak lagi ada pertentangan saya orang utara, orang Pontang, ya, orang Singarajan, Tirtayasa, yaitu dengan orang Kidul. Lebur pertentangan itu dan kita masukkan ke dalam, apalagi kalau bukan ke karya kita. Ya. Jadi karya kita itu bukan semata-mata menulis untuk sesuatu yang iseng. Kalau iseng itu kata Hairil Anwar akan iseng sendiri, matinya tuh iseng sendiri. Kalau Kang Ruby saya yakin matinya itu tidak iseng sendiri, karena dia sudah tuangkan pikiran-pikirannya di puisi-puisi itu dan puisi-puisi sebelumnya. Di puisi Dunia Wayang dan di puisi yang Arca Domas ini nadanya sama. Jadi puisi-puisinya itu banyak berpikir. Puisi-puisinya makanya agak cukup berat ya kalau baca puisi. Dan itu sesuai dengan latar belakangnya, pernah mesantren di Perenduan Alamin, dan memang di sana pesantrennya mewajibkan para santrinya untuk bisa menulis puisi. Dan sampai hari ini banyak sekali anak-anak remaja yang mesantren di Perenduan tuh puisi-puisinya dimuat di berbagai media. Jadi Kang Ruby termasuk orang yang beruntung karena masuk ke Perenduan Sumeneb, menulis puisi, kemudian masa mahasiswanya ada di Jogja. Memang kulturnya lebih bagus dari kita dalam hal berkesenian, dan Kang Ruby melakoni itu di Jogja ya, dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan sebagainya, sehingga ketika pulang ke Banten jadi dosen, jadi akademisi di Stein, Kang Ruby pasti tidak bisa melepaskan diri dari minat sastrawinya, minat keseniannya. Walaupun kemudian karena banyak hal yang Kang Ruby jalani, Kang Ruby lakoni di politik, di sosial, di penelitian, di Dewan Riset Daerah dan seterusnya, sampai ke OI juga Kang Ruby itu ikutan. Naon si maneta ngiluan oi resep ya mas, na joget tuh karena joget-joget baiknya resep
Padahal dia basicnya kan santri ya. Jadi dia terbuka sekali orangnya, terbuka menerima segala yang harus dia ambil dan kemudian dikeluarkannya melalui puisi itu. Jadi kita beruntung hari ini mendapatkan pemikiran-pemikiran Kang Ruby melalui buku ini. Ini termasuk jasa Kang Nedi, Ajis, Abdu dan teman-teman lain yang mewujudkan pemikiran-pemikirannya melalui buku ini. Makanya saya tulis di akhir itu bahwa kalau teman-teman datang ke Provinsi Banten nanya Ruby pasti tidak dikenal sebagai penyair. Nggak akan. Ruby yang suka nulis buku itu bukan buku puisi. Makanya saya di akhir saya ingin bilang bahwa dengan penerbitan buku ini Ruby itu layak gitu disebut sebagai salah seorang penyair. Bukan hanya saya, bukan hanya Golagong, Bambang dan teman-teman yang lain, tapi beliau ya layak sebagai penyair. Walaupun di institusi lain Ruby itu dikenalnya sebagai peneliti, sebagai anak OI ya, dan seterusnya lah, termasuk di pergerakan kemahasiswaan ya, tukang demo juga macam-macam lah. Nah mudah-mudahan hari ini jadi tonggak gitu ya untuk terus menjadikan Kang Ruby sebagai spirit, sebagai energi untuk terus melakukan sesuatu baik melalui kesenian, melalui jalur politik, melalui jalur pergerakan dan sebagainya. Hal yang paling ditakuti oleh pekerja seni itu adalah ketika dia sendirian dan ketika meninggal ya, tidak ada yang mengikuti jejak pemikirannya. Bedanya sastrawan, bedanya penyair dengan yang lain-lain, memang dia bergelut dengan pemikiran. Karena yang dia tuliskan memang harus hasil pemikiran. Walaupun seni-seni yang lain juga hasil pemikiran. Kang Edi Boneski menggambar, melukis juga sedang menuangkan pemikirannya. Tapi ketika kita lihat, dia berupa gambar, harus diterjemahkan ulang lagi. Kalau puisi memang dia berupa kata. Ilmu pengetahuan itu kan disusun dengan kata, kalimat dan seterusnya, paragraf sampai ke makalah, buku dan sebagainya. Nah maka di puisi itulah pergulatan pemikiran itu lebih mudah diikuti sebetulnya karena berupa kata-kata, berupa bahasa ya. Bahasa apapun jenisnya itu pasti mengungkapkan pikiran seseorang. Makanya tidak boleh kemudian poho atau malah tidak suka menggunakan bahasa kita gitu. Ya orang Malimping ngomong juga si Nedi gitu. Saya biasa banget padahal kasar amat di lemah. Tapi ya tidak naon, emang begitu kan. Orang Pontang juga sama begitu, orang Bojonegara beda lagi, masuk ketemu Putih Cilegon beda lagi dialeknya dan seterusnya. Nah hari-hari ini kekayaan kecil itu sedang hilang, sedang mulai hilang, dikejar keindonesiaan. Nah di puisi-puisi Ruby saya sampaikan di pengantar ini bahwa Ruby mengejar keindonesiaan itu dengan menjadi peneliti, menjadi ini, menjadi itu dan sebagainya. Tetapi tetap dia selalu bilang tong poho kah awal gitu. Ya karena dia orang kidul, dia nyebutnya ke Arca Domas, nggak ada lagi. Walaupun dia sudah pergi kemana-mana ke Sumeneb, ke Jogja dan sebagainya, tetap dia Turki, gitu. Turunan kidul. Saya jadi kaget pas Turki, saya mas Turki, naon Turki, turunan kidul. Hari saya naon turlor gitu, turunan luar kan. Jadi gitu selalu apapun. Hari-hari ini kan kita sedang bukan lagi mengalami keindonesiaan tapi mengalami internasionalisasi ya. Hari-hari ini globalisasi, kita sedang diajak untuk menjadi satu negara. Hari-hari ini kita sedang diajak menjadi satu negara. Nggak ada negara-negara lain. Negara apa itu? Negara medsos kan. Yaitu Facebook saja si Mark itu sekarang sudah sudah mengumumkan bahwa Facebook sudah selesai ganti jadi Meta. Meta ini akan menjadi satu aplikasi buat semuanya. Nah,
tinggalin ya orang ngaku simak eta lah gitu. Mau tidak mau kita memang harus mengejar internasionalisasi itu. Tapi sekali lagi Kang Ruby bilang tong poho karena asal itu. Karena asal itulah tempat kita bermula, tempat kita lahir, dan tempat kita pulang pada akhirnya. Sehingga ketika kembali itu kita tidak mengalami keasingan dan sebagainya. Di Islam juga gitu. Coba dulu Nabi Muhammad nggak balik, coba. Terus saya di Madinah bayar di itu ngarantau. Tapi kan dipulangkan juga. Ya, jalan takdirnya itu dipulangkan juga. Dari Mekah dia hijrah ke Madinah, tapi balik deh. Kebayangkan kalau Nabi Muhammad waktu itu ditakdirkan tidak pulang ke Mekah, di Madinah bayar, meureun terus jadi pemimpin apa gitu ya. Tapi pulang. Buat saya itu simbol bahwa setiap manusia memang dia pulang ke asalnya. Kalau di tingkat yang lebih spiritual, tingkat yang lebih tinggi, ya pulang ke sorga. Ya, kita manusia sorga, bukan manusia mana-mana. Ya. Orang sorga gitu. Di bumi itu cuma mampir sebentar hijrah dan nanti balik lagi ke sorga. Persoalannya nyampe tuh tasinedi ke sorga. Barangkali itu saja saya hormat, salut sama teman-teman semua, Nedi, Ajis, teman-teman yang sudah memaksimalkan upaya ini untuk menghimpun pemikiran-pemikiran Kang Ruby di satu buku ini. Sebab saya masih tetap percaya bahwa yang tercetak itu abadi, sementara yang lisan itu mudah hilang, mudah menguap gitu. Jadi dengan jadikannya buku ini, ya mudah-mudahan ini tapak buat keluarga Kang Ruby juga. Jadi mudah-mudahan siapa tahu bisa menjadi perintis buat meneruskan gagasan-gagasan Kang Ruby ya, dan hanya kita yang memang harus mewujudkannya. Kalau tidak ya kematiannya akan menjadi sesuatu yang iseng sendiri gitu. Kira-kira gitu. Mungkin nanti di Guriang ini jadi rutin, misalnya sebulan sekali ngaji puisinya Ruby gitu. Jadi kecil saja gitu. Kan teu haramnya, ya kan ada Ustadz NU nih kan gitu. Ngaji puisinya Ruby, dikaji gitu, puisi ini tentang apa sih, kemudian nanti kelak kemudian bisa jadikan pertunjukan ya, dialihwahanakan jadi pertunjukan teater, dialihwahanakan jadi musikalisasi puisi dan sebagainya, supaya namanya tidak hilang. Hari-hari ini hilang loh nama Ruby itu, misalnya kalau ada lomba baca puisi, namanya sudah nggak dipakai lagi. Karena saya juga nggak berhak ke dinas pendidikan, ke dinas kearsipan, kudu puisi Ruby, kan nggak berhak juga. Tapi dengan mengenalkan itu, jadi para penyelenggara itu jadi tahu, dipakailah puisinya. Kan daripada jauh-jauh memakai puisi ke orang lain, lebih baik memakai puisi-puisi yang ada di kita. Nah, dengan jadi buku, para penyelenggara itu mudah menemukan puisi-puisi itu. Karena saya percaya puisi itu tiada lain, itu adalah isi pikiran si penulisnya, si penyairnya, bukan sesuatu yang dibuat secara main-main tanpa tujuan ya, gitu. Seringan apapun puisi itu tujuannya pasti selalu ada di sana. Barangkali itu punten ke TLV, saya lupa ke anak-anaknya Ruby 3 ya, perempuan 2, laki 1 ya. Udah gede-gede saya dulu waktu saya sering ke rumah masih kecil-kecil, menandakan saya sudah tua. Siap-siap. Akhirnya ngaku Ned. Tapi saya masih ngerasa 30 Ned. Dan naonnya. Itu saja, nanti kita ngobrol hal-hal yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada keliru-keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pembahasannya. Mungkin satu tanggapan ya.
sebelum kita nanti istirahat, break, habis ini Pak ada tahlilan kita. Oke. Iya, ada tahlilan, mungkin kawan-kawan bisa. Iya, langsung memimpin tahlilnya. Jadi tidak beranjak dulu karena nanti malam juga selepas tahlil ada apresiasi dari kawan-kawan. Di sini ada teater Guriang, terus kemudian ada Tasbih, ada Benyamin Pasya, Joni Cobra, terus kemudian Buatan Cibaliung, Gebar Sasmita, Wahyu Arya, KPJ Rangkas Bitung, Indra Kesuma, Sanggar Permata, Sanggar Yumaga, Teater Kain Hitam, One Love Membara, Solid Art, Agis Tia Lestari, dan Edi Bonensi. Jadi masih banyak nanti penampilan setelah kita tahlil. Oke. Sebelum kita ini harus ada tanggapan nih. Enggak? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya ingat tentang siapa Kang Ruby. Ada mimpi besar yang kawan-kawan saat itu inginkan, termasuk selalu dipikirkan oleh Kang Ruby. Di FKB itu dulu kita tiap minggu pagi, Kang Toto masih inget ya, kita pentas dari Rangkas, dari Pandeglang di Gedung Kesenian. Jadi alun-alun itu ada mereknya Gedung Kesenian Banten ya, situ. Dan itu mimpi besar kita saat itu. Dan sampai sekarang belum terwujud gitu. Karena saat itu yang bergeliat itu FKB. Jadi kawan-kawan dari Rangkas, Serang, Pandeglang bernaungnya di FKB nih. Ada Kang Toto, ada Kang Ruby, Ibnu PS S Megananda, Asep GP, Najla, dan di bawahnya saya lihat ada Abdu, ada Bagas, ada Kang Eping mungkin ya, sama ini siapa? Om Ajis ya. Waktu itu di sana itu ada mimpi besar yang kami inginkan saat itu, termasuk Kang Ruby, itu Gedung Kesenian. Dan saya melihat sosok Kang Ruby yang supel, karena saya kenal sama Nedi itu di OI. Ada Kang Ruby masuk dengan Kang Oper, Ketua OI Banten saat itu, dan saya juga termasuk dari Rangkas ke sana ke Koper ketemu Nedi. Ya. Saat Untung kita nggak pacaran ya. Bajingan kalau kita pacaran. Dan saat itu saya masih di jalan, saya masih jadi anak pang, tapi bernaung di KPJ Rangkas Bitung, tetapi berkarya bareng di sana dan kerjasama dengan FKB itu menghasilkan garapan apa Najla itu yang Barabah ya, Barabah sampai ke Jakarta ke gedung TPRI. Saat itu bangga main di TPRI nih. Asup angin, asup ke gedung asik. Hari kuari main di acara KPU bagi semangat. Nyangka padahal acara KPU. Ada satu yang selalu saya ingat, saya merinding kemarin, saya telepon kawan-kawan itu, ada puisi yang saya ingin saya bawakan itu, yang selalu dia bawakan dengan diawali dengan as-sholatu khairum minan naum. Jadi kawan-kawan saya telepon Nedi, orang mah lain zaman eta Jin, aduh saya apa itu. Saya harus tanya sama siapa, Kang Toto masih ingat mungkin puisi. Tapi Kang Ruby selalu kalau baca puisi selalu di depannya itu ya, mengingatkan kudu udang subuh itu nih. Udang subuh. Ya. Iya mas subuh ke KS. Jadi sosok Kang Ruby itu mudah-mudahan sih kita juga ke depan mungkin bisa seperti almarhum Kang Ruby ya, dikenang sama kawan-kawan dengan karyanya bukan piomongannya gitu. Tapi jika orang ngopi omongin ya. Jadi sekali lagi ada mimpi besar yang harus kita pikirkan generasi selanjutnya, yaitu tentang dulu kita tampil di gedung kesenian tapi cuma merek, dan itu mungkin bisa kita perjuangkan kembali buat kawan-kawan yang saat ini sudah tangan kanan di bawah bukan tangan kiri lagi di atas, karena dulu
praktisi seni sama aktivis, kawan-kawan Gasbika. Kalau saya ke Serang itu kemalaman selalu ada abdu di atas itu di Gasbika. Jadi kalau kita ada acara di Serang, pasti transit tuh lewat belakang ke Gasbika. Alhamdulillah naik di Beredahar. Tapi zaman mana doang orang tadi Beredahar. Hari tage di Beredahar menang hutang. Lamun saya telepon Kang Toto, ayah gitu. Jadi alam teh Kang Ruby, saya dirangkas ka Serang gitu kan. Lamun aya acara kepentingan sok eta transit di. Jadi intinya ada mimpi besar yang harus kita pikirkan kawan-kawan terkait apa yang akan kita presentasikan melalui Gedung Kesenian Banten, dan itu sudah kawan-kawan duluan termasuk Kang Toto, Kang Ruby udah pikirkan gitu. Saya melihat kawan-kawan sekarang tangan kirinya sudah tidak di atas lagi, jadi saya memicu bagaimana kita hadir untuk mengetuk para yang punya kebijakan untuk kita satukan tangan kiri lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saya bisa jawab, Ned. Dengan bangga saya akan meledek Banten. Saya udah punya dengan Mas Gong gedung kesenian sendiri. Oh iya ini ya. Ya. Itu tanggapannya sekilas tentang almarhum. Begitu banyak ya cerita yang memang menjadi sebuah kebanggaan berkenalan dengan beliau. Ya secara pribadi saya belum mengenal Mas, nggak sempat ketemu ya. Ya sempat ketemu berapa kali saya mentas, beliau ya cuman say hi saja gitu. Namun bersentuhan secara langsung belum. Tapi begitu melihat puisinya, awalnya ini digarap pertunjukan sama Majid. Awalnya yang dari Baduy Aku Merenda Cinta itu dibuat sebuah fragmen, ada 4 pertunjukan. Cuman nggak puas Majid sampai di pertunjukan, akhirnya Ned kita launchingkan gitu. Akhirnya Nedi dengan segala kebesaran hatinya sampai celengan yang di sana di Saugubegnya itu dibongkar, Mas. Itu ada berapa kilo gitu ya emas yang ditabung oleh Nedi, akhirnya dibuatlah launching buku ini. Dengan Sari. Itu ada tanggapan yang lain mungkin? Burit ya. Nasi sudah siap? Sudah ya. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Mas Toto, terima kasih untuk kawan-kawan semua. Kita belum selesai acaranya sampai malam. Selepas maghrib kita tahlil dipimpin doanya oleh Al-Ustadz Pak Bambang Kianes. Dengan rombongan tahlilnya kita semua di sini, baru selepas itu kita kembali mengapresiasi karya-karya dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini Pak LP juga harus ke depan lagi. Ada pemberian cindramata lagi dari Perupa dari Teh Agis dari Tangerang, jauh-jauh dari Tangerang membawa karya ini, karya rupanya. Ya. Foto bersama dulu. Foto bersama juga nanti dengan ini pemateri. Dengan keluarga Mas ya semuanya.